Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang gelombang stasioner. Jadi gelombang stasioner itu merupakan perpaduan dari dua gelombang. Jadi gelombang stasioner itu perpaduan dua gelombang datang dan mantul. Dua gelombang datang dan gelombang mantul. Jadi perpaduan dua gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang mantul. Nah, syarat terjadinya gelombang stasioner itu mempunyai amplitudo yang sama. Jadi amplitudonya itu sama. Kemudian yang kedua, itu frekuensinya sama. Jadi kedua gelombang mempunyai frekuensi yang sama. Ini adalah syarat terjadinya gelombang stasioner. Nah, sekarang persamaan gelombang stasioner untuk ujung terikat. Jadi persamaan gelombang stasioner. Yang pertama itu untuk ujung yang terikat. Nah, kalau saya gambarkan, ya, misalkan ini adalah tempat untuk mengikat talinya. Nah, nanti gelombang stasioner, ketika ada tali kita goyangkan ya, maka dia akan membentuk gelombang seperti ini. Ya, nah nanti misalkan ini adalah gelombang datang ya, ini gelombang datang. Nah, ketika dia digoyangkan talinya, maka ketika sampai di ujung sini, maka dia akan mengalami pemantulan. Nah, pemantulannya dia akan membentuk gelombang lagi. Nah, seperti ini ya. Saya gambarkan gelombang pantulnya dengan tanda yang berbeda, yaitu tanda gambar berwarna merah. Ini misalkan gelombang pantul. Nah, nanti akan terjadi perpaduan antara dua gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang mantul. Nah, karena terjadi perpaduan antara dua gelombang, maka nanti akan mengalami perpaduan yang mempunyai amplitudo yang maksimum, di mana di sini akan terjadi perut dan amplitudo minimum yang dengan kata lain simpangannya 0 ya. Simpangannya 0 itu akan menghasilkan simpul. Ini simpul. Jadi simpangan maksimumnya adalah perut. Nah, sekarang untuk persamaan gelombang stasioner pada ujung terikat ya, persamaan gelombangnya itu besar persamaan simpangannya Y-nya sama dengan 2A sin KX cos omega T min KL. Ini adalah persamaan dari persamaan simpangan ya, persamaan simpangan pada ujung terikat. Nah, seringkali di dalam soal min K kali L itu tidak ditulis. Ada yang tidak ditulis, ada yang ditulis. Nah, ini adalah persamaan umumnya, di mana Y-nya adalah simpangan ya, besarnya simpangan, satuannya meter, kemudian A-nya
Ini adalah amplitudo gelombang. Yang dimaksud dengan amplitudo yang di sini itu adalah amplitudo gelombang yang datang dan gelombang yang pantulnya, bukan hasil perpaduan dari keduanya. Ini amplitudo untuk gelombang pantul dan gelombang datangnya, bukan amplitudo untuk gelombang hasil perpaduannya. Kalau untuk amplitudo gelombang stasionernya, nanti besar amplitudonya adalah A-nya ya. Itu besarnya adalah 2A sin Kx. Ya, ini adalah nilai dari amplitudo gelombang stasionernya. Sedangkan A yang di sini itu adalah A amplitudo untuk gelombang pantul atau gelombang datangnya. Nah, di sini ada K. Ya. Di sini ada K. Nah, nanti besar K-nya, ya, besar K-nya adalah 2pi per lambda. Seperti yang pada gelombang berjalan ya, di mana nilai K itu adalah bilangan gelombang. Di mana nilai lambdanya di sini, lambdanya adalah panjang gelombang. Nah, selanjutnya di sini ada L. L-nya adalah panjang tali. Nanti satuannya dalam meter. Kemudian di sini ada omega. Omega adalah kecepatan sudut ya, kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Nah, nanti besar omeganya seperti halnya di gelombang berjalan, itu besarnya 2pi kali F, atau bisa juga 2pi per T. Ini adalah besar omeganya, dimana nanti F-nya adalah frekuensi, satuannya hertz, kemudian T-nya adalah periode. Periode satuannya adalah Scott. Nah, sekarang saya memberikan contoh soal. Contoh soalnya, misalkan diketahui gelombang stasioner mempunyai persamaan. Jadi gelombang stasioner mempunyai persamaan Y sama dengan A sin 100T cos 0,05x misalkan ya. Yang ditanya adalah kecepatannya, kecepatan gelombang tersebut. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari V itu adalah lambda dikali F. Nah, tapi dari sini kita juga bisa mencari V-nya dari K. Kenapa? Karena K-nya adalah 2pi per lambda. Nah, kalau kita kasihkan F di sini, berarti kita kasih F di sini. Berarti menjadi omega per V. Omeganya berapa? Omeganya ini 100. V-nya kita cari. Nah, nilai K-nya berapa? Nilai K-nya adalah 0,05. Berarti V-nya berapa? 100 per 0,05 atau 10.000 per 5, atau sama dengan 2000
meter per sekon.